Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas D4 MBR. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niswa Alifa Protayun. Saya Aura Safri Putri. Saya Laila Nurul Fadila. Saya Amira Sadina. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi UAS mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan objek observasi UMKM TO Jekulo. Observasi ini dilakukan untuk menganalisis penerapan akuntansi manajemen pada usaha nyata, mulai dari klasifikasi biaya, perhitungan harga pokok produksi, analisis laba, penyusunan anggaran, hingga pengambilan keputusan manajerial. Nah, dalam video ini kami akan membahas yang pertama yaitu ada profil dan kelengkapan UMKM, yang kedua analisis klasifikasi biaya, yang ketiga perhitungan HPP metode tradisional dan ABC, yang keempat analisis cost volume profit dan budgeting, yang kelima relevan costing dan rekomendasi manajerial. Selamat menonton. Yang pertama yaitu ada profil dan kelengkapan data UMKM. UMKM yang kami observasi ini adalah TO Jekulo, yaitu usaha di bidang minuman modern yang menjual berbagai jenis minuman seperti Jasmine Tea, Tea Series, Blend Series, dan Yakult Series. Usaha ini mulai berdiri pada tahun 2022 untuk pusat usaha dan tahun 2023 untuk mitra usaha. Target pasar utama usaha ini adalah masyarakat sekitar dan karyawan jarum. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi, rata-rata penjualan usaha ini mencapai sekitar 2,2 juta sampai 2,4 juta rupiah per hari dengan volume penjualan sekitar 300 cup per hari atau sekitar 9.000 cup per bulan. Produk yang paling diminati konsumen adalah Tea Series dan Blend Series karena memiliki banyak varian rasa. Selanjutnya, dalam kegiatan operasionalnya, usaha ini menggunakan bahan baku seperti gula, biang teh, air, es batu, cup, chiller, sedotan, dan plastik. Sedangkan peralatan yang digunakan meliputi kompor, panci, teko, dan alat chiller. Nah, berdasarkan hasil observasi, kendala terbesar usaha pada saat ini adalah kenaikan harga bahan baku yang menyebabkan harga biaya produksi meningkat. Selain itu, faktor cuaca juga sangat mempengaruhi penjualan. Pada saat musim kemarau, penjualan meningkat, sedangkan untuk musim hujan, penjualan mengalami penurunan. Nah, untuk menghadapi persaingan usaha, TO Jekulo menerapkan strategi inovasi produk dan promo branding agar tetap menarik minat konsumen. Yang kedua yaitu analisis klasifikasi biaya. Dalam akuntansi manajemen, biaya dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya relatif tetap walaupun volume penjualan berubah. Berdasarkan hasil observasi, biaya tetap pada TO Jekulo terdiri dari yang pertama yaitu gaji karyawan sebesar Rp1.500.000 per bulan. Yang kedua yaitu listrik sebesar Rp70.000. Yang ketiga yaitu internet sebesar Rp165.000. Yang keempat yaitu biaya aplikasi sebesar Rp50.000. Selanjutnya yaitu gas sebesar Rp600.000 dan penyusutan peralatan sebesar Rp50.000. Sehingga total biaya tetap per bulan sebesar Rp2.435.000. Usaha ini tidak memiliki biaya sewa karena menggunakan tanah pribadi milik pemilik usaha. Selanjutnya yaitu biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sesuai jumlah produksi atau penjualan. Biaya variabel pada usaha ini meliputi gula, teh, air, es batu, cup, chiller, sedotan, dan plastik. Biaya bahan baku per cup berkisar antara Rp2.700 hingga Rp3.000 tergantung harga gula di pasaran. Berdasarkan hasil observasi, kenaikan harga bahan baku menjadi penyebab utama meningkatnya biaya produksi dan berpengaruh terhadap laba usaha. Selain itu, semakin tinggi volume penjualan, maka penggunaan bahan baku juga semakin besar sehingga biaya variabel meningkat. Yang ketiga yaitu perhitungan HPP dan ABC. Metode tradisional. Pada metode tradisional ini, biaya overhead dibebankan secara merata berdasarkan jumlah produksi. Total biaya overhead pabrik terdiri dari listrik, gas, internet, biaya aplikasi, dan penyusutan peralatan. Total BOP sebesar Rp935.000. Dengan volume produksi sebesar 9.000 cup per bulan, maka tarif BOP tradisional sebesar Rp103 per cup. Biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp166 per cup, sehingga HPP Jasmine Tea menggunakan metode tradisional adalah bahan baku sebesar Rp1.842, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp166, biaya overhead sebesar Rp103. Total HPP tradisional sebesar Rp2.113 per cup. Pada metode ABC,
Metode ABC ini adalah menghitung biaya berdasarkan aktivitas yang digunakan selama proses produksi. Aktivitas utamanya yaitu meliputi memasak biang teh, meracik minuman, dan pelayanan konsumen. Cost driver yang digunakan yaitu jam memasak, jumlah proses, dan jumlah transaksi. Hasil perhitungan tarif aktivitas yaitu yang pertama tarif memasak sebesar Rp4.000 per jam dan tarif meracik sebesar Rp40 per proses dan tarif pelayanan sebesar Rp23 per cup. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa HPP metode ABC sebesar Rp2.153 per cup. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa metode ABC menghasilkan HPP yang lebih tinggi dibandingkan metode tradisional. Hal ini terjadi karena metode ABC membebankan biaya sesuai aktivitas yang benar-benar digunakan oleh produk sehingga hasilnya lebih akurat. Selain itu, observasi menunjukkan bahwa beberapa produk seperti Yakult Series memiliki biaya bahan baku yang lebih tinggi sehingga keuntungan yang diperoleh relatif kecil. Dengan metode ABC, perusahaan dapat mengetahui produk mana yang sebenarnya lebih menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan. Nah, yang keempat yaitu analisis cost volume profit dan budgeting. Analisis cost volume profit digunakan untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Harga jual jasmine tea sebesar Rp4.000 dengan total biaya sebesar Rp3.300 per cup, sehingga contribution margin yang diperoleh sebesar Rp700 per cup. Nah, contribution margin menunjukkan jumlah kontribusi setiap penjualan produk untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Kemudian, dilakukan perhitungan break-even point atau BEP. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa usaha harus menjual sekitar 3.479 cup per bulan agar mencapai titik impas atau tidak mengalami kerugian. Dari analisis JVP dapat diketahui bahwa yang pertama, volume penjualan sangat mempengaruhi laba. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku menurunkan contribution margin. Dan yang ketiga, cuaca menjadi faktor utama naik turunnya penjualan. Usaha pernah mengalami kerugian saat cuaca buruk beberapa hari berturut-turut karena pendapatan tidak mampu menutupi biaya tetap seperti gaji dan listrik. Budgeting. Dalam aspek budgeting, Teh Ojo Kulo masih menggunakan pencatatan manual dan belum memiliki target penjualan bulanan secara formal. Namun, usaha sudah melakukan estimasi kebutuhan bahan baku berdasarkan penjualan minggu sebelumnya. Kami membuat simulasi anggaran sederhana dengan asumsi target penjualan sebesar 9.500 cup per bulan dan harga jual rata-rata sebesar Rp5.000. Berdasarkan simulasi tersebut, estimasi biaya bahan baku sebesar Rp31.350.000, estimasi biaya tenaga kerja sebesar Rp1.500.000, dan estimasi biaya overhead sebesar Rp935.000. Total estimasi biaya produksi sebesar Rp33.785.000. Dari simulasi tersebut, usaha diperkirakan masih memperoleh keuntungan apabila target penjualan tercapai. Dalam menghadapi risiko kelebihan stok saat musim hujan, usaha menerapkan strategi banding dan diskon agar bahan baku tidak melewati masa expired. Yang kelima yaitu relevan costing dan rekomendasi manajerial. Relevan costing. Pada analisis relevan costing, kami membahas keputusan make or buy dan keep or drop. Make or buy berdasarkan hasil observasi beberapa bahan sebenarnya dapat dibuat sendiri dengan biaya yang lebih murah dibandingkan membeli dari supplier. Namun, pemilik usaha memilih membeli dari supplier karena lebih praktis, menghemat waktu produksi, dan mengurangi risiko kesalahan produksi. Keputusan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mempertimbangkan biaya, tetapi juga efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu keep or drop. Usaha memiliki beberapa menu yang kurang laku seperti cake series. Meskipun demikian, menu tersebut masih dipertahankan karena masih memiliki peminat dan dapat menambah variasi produk. Namun, apabila penjualan terus menurun dan tidak mampu memberikan kontribusi laba, maka perusahaan perlu mempertimbangkan penghapusan menu tersebut. Selanjutnya yaitu rekomendasi manajerial. Nah, berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah dilakukan, kami memberikan beberapa rekomendasi manajerial untuk Teh Ojo Kulo. Yaitu yang pertama, dengan menggunakan pencatatan keuangan digital agar data penjualan dan biaya lebih rapi serta mudah dianalisis
analisis. Yang kedua yaitu menggunakan metode ABC untuk menentukan harga jual yang lebih akurat dan terutama pada produk dengan proses produksi kompleks. Yang ketiga dengan membuat SOP produksi agar kualitas rasa lebih konsisten dan mengurangi kesalahan kerja karyawan. Yang keempat yaitu menentukan target penjualan bulanan secara formal untuk mempermudah evaluasi usaha. Yang kelima yaitu menyediakan safety stock bahan baku saat musim kemarau karena permintaan meningkat. Lalu yang keenam, melakukan evaluasi terhadap menu yang kurang menguntungkan. Dan yang ketujuh yaitu terus melakukan inovasi produk dan strategi promosi agar mampu bersaing dengan usaha minuman lainnya. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa TO Jekulo telah menerapkan beberapa konsep akuntansi manajemen secara sederhana dalam kegiatan operasionalnya. Melalui observasi ini, kami dapat memahami penerapan nyata akuntansi manajemen mulai dari pengelolaan biaya, perhitungan harga pokok produksi, analisis laba, penyusunan anggaran, hingga pengambilan keputusan bisnis. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemilik Dan TO Jekulo yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan observasi. Demikian presentasi dari kami, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.